kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanin Jujut Pangestu dari PJKA yang akan mempresentasikan tentang menjaga keselamatan di jalan raya. Pertama adalah pengertian lalu lintas. Lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Dikutip dari buku Iksan 2009 halaman 4. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Jadi menurut saya pribadi, lalu lintas adalah tempat atau sarana yang digunakan oleh khalayak umum sebagai jalan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan masing-masing, baik itu oleh roda 2, roda 4 maupun pejalan kaki. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar, memiliki ciri sebagai berikut. Digunakan untuk kendaraan bermotor. Dimaksud di sini adalah jalan tersebut sering dilalui oleh kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Yang kedua adalah digunakan untuk masyarakat umum. Jadi jalan raya diperuntukkan untuk khalayak umum, tidak dikhususkan pada beberapa orang saja. Yang ketiga adalah dibiayai oleh perusahaan negara. Contohnya jasa marga. Hal ini dibutuhkan untuk membiayai seperti pembangunan jalan, tol, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Dikutip dari Roji dan Eva Yulianti tahun 2017 halaman 279. Selanjutnya adalah pengertian menjaga keselamatan di jalan raya. Supaya suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. Dikutip dari Roji dan Eva Yulianti tahun 2017 halaman 279. Jadi menurut saya pengertian menjaga keselamatan jalan raya adalah bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak terjadi hal yang diinginkan seperti kecelakaan. Kita harus meninjau dari faktor di atas seperti kecelakaan, prasarana, dan keselamatan diri masing-masing. Selanjutnya adalah upaya menjaga keselamatan. Upaya menjaga keselamatan bagi pengendara kendaraan. Yang pertama adalah memiliki surat izin mengemudi. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 26. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan identifikasi forensik kepolisian. Dengan kita memiliki SIM, kita juga otomatis memahami tentang peraturan berkendara. Yang selanjutnya adalah nomor 2, jangan naikkan motor ke trotoar. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 131 mengatur tentang hak pengguna jalan, yaitu pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Pejalan kaki berhak
mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Yang ketiga, dalam hal belum tersedia fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Dengan kita tidak menaikkan kendaraan ke dalam trotoar, kita juga menghormati pengguna jalan. Hal itu juga melanggar undang-undang. Yang ketiga, selanjutnya adalah hormati pesepeda dan pejalan kaki. Contohnya ya seperti tadi, yaitu jangan menaikkan motor ke trotoar. Dan juga pejalan kaki memiliki prioritas utama di jalan raya, yaitu dengan kita mengalah ketika pejalan kaki menyeberang, itu juga sebagai contoh tindakan menghormati pesepeda atau pejalan kaki yang lain. Selanjutnya nomor 4 adalah jangan main HP atau alat sejenisnya saat berkendara. Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 243 mengatur kendaraan bermotor secara tidak wajar dan dipengaruhi oleh keadaan. Di sini akan mendapatkan pidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Dengan kita tidak memainkan HP, kita akan konsentrasi terhadap di jalan raya. Hal ini juga tidak membahayakan diri kita maupun orang lain. Yang kelima adalah menggunakan lampu isyarat saat berbelok. Dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas, pasal 112 ayat 1 menyebutkan bahwa membelok atau berbalik arah diwajibkan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi isyarat tangan ini membantu ya. Jika melanggar ketentuan ini, sanksinya adalah hukuman kurungan paling banyak 1 bulan dan denda uang sebesar 250.000. Memang penting untuk menggunakan lampu isyarat saat berbelok. Banyak kasus terjadi kecelakaan ketika lampu isyarat ke kanan sedangkan kita belok ke kiri. Itu juga membahayakan diri kita maupun orang lain. Selanjutnya adalah memakai sabuk pengaman. Ini diperuntukkan terutama untuk roda 4 ya. Dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas Jalan Raya pasal 106 ayat 6. Jika melanggar ketentuan ini, sanksinya adalah hukuman kurungan paling banyak 1 bulan dan uang sebesar 250.000. Yang ketujuh adalah safety riding. Safety riding ini adalah pengaman untuk pengendara ya. Kita ambil contoh helm. Helm di sini berfungsi sebagai pelindung kepala kita apabila terjadi kecelakaan, setidaknya memperingan luka yang ada di bagian kepala. Selanjutnya adalah jaket. Jaket adalah berfungsi melindungi bagian tubuh supaya tidak kedinginan dan meminimalisir resiko cedera yang parah pada bagian tubuh. Penggunaan spons atau alat pelindung di bagian siku dan juga rompi di situ juga bisa membantu sebagai safety riding kita. Selanjutnya adalah celana panjang. Celana panjang bisa kita ambil contoh memakai celana yang bahan dengan kain tebal. Contohnya Levi's. Hal ini juga bermanfaat bagi kita selain untuk mengamankan bagian kaki kita. Di situ juga meminimalisir terjadinya luka yang berat pada bagian kaki. Penambahan pengaman atau spons lebih pada bagian lutut itu juga bermanfaat untuk mengurangi resiko luka yang parah pada bagian lutut. Selanjutnya adalah sepatu. Sepatu yang dimaksud di sini sebagai pelindung kaki bagian bawah. Berfungsi sebagai pengaman pada bagian kaki, meminimalisir apabila terjadi kecelakaan.
Sepatu juga berfungsi ketika kita hendak mengerem mendadak. Setidaknya kita juga dapat mengerem menggunakan kaki dan sepatu sebagai alas kita untuk mengerem. Contoh selanjutnya adalah sarung tangan khusus. Sarung tangan khusus di sini juga berfungsi sebagai pelindung pada bagian tangan. Kita banyak ya merek-merek atau produk sarung tangan khusus itu tujuannya tangan biar terlindungi. Biasanya ketika ada kecelakaan, refleks tangan kita sebagai penumpu. Di situ juga dapat mengurangi resiko luka yang berlebihan. Selanjutnya adalah upaya menjaga keselamatan di jalan raya bagi pejalan kaki. 1. Berjalan di trotoar. Sudah banyak tempat atau jalan memfasilitasi trotoar tersebut. Tujuannya agar tidak ada penumpukan antara kendaraan dan pejalan kaki. Dengan kita berjalan di trotoar, kita mengurangi resiko kecelakaan pada diri kita. Selanjutnya adalah menyeberang di zebra cross. Dengan kita menyeberang di zebra cross, itu sudah ada panduannya dan kita mempunyai prioritas utama menyeberang di zebra cross. Kita juga dapat menyeberang di jalan yang menurut kita aman dan tidak membahayakan diri kita ketika seperti dua arah itu sepi, jadi kita bisa langsung menyeberang. Yang ketiga adalah dilarang bermain ponsel saat berjalan kaki. Tujuannya agar kita fokus dengan apa yang kita jalani. Apabila kita konsentrasi ke dalam ponsel, itu juga membahayakan diri kita maupun orang lain. Selanjutnya adalah membawa payung, masker, dan minum. Payung berfungsi sebagai pelindung kita saat panas maupun hujan. Masker, seperti keadaan sekarang, masker juga bermanfaat bagi kita untuk melindungi dari bahaya debu, virus atau kuman, dan lain sebagainya. Minum yang dimaksud di sini berfungsi sebagai pelepas dahaga kita ketika kita berjalan kaki yang jauh, yaitu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.